Ini kita sedang berada di alun-alun kota Probolinggo untuk instalasi proyek PLTS kapasitas 40 kW. Nah, setelah 3 tahun lalu kita juga install ke daerah sini dekat alun-alun. Nah, sekarang kita dipercaya lagi untuk install PLTS dengan kapasitas lebih gede, yaitu di 40 kW serta kapasitas panel surya di 36 kWp yang mampu menghasilkan energi besi harian sebesar 150 kWh ya. Jadi langsung aja kita lihat proses instalasi di lapangan seperti apa. Ini tim sedang jalan-jalan. Ini ya, kita sedang progres untuk ngerakit dapur pacu PLTS kapasitas 40.000 watt. Ini untuk baterai kita pakai 20 unit SMT Power. Cold storage daya tampung si baterai ini di angka 100 kWh. Nih, sistem MPPT masih tahap proses instalasi. Kita memasuki tahap ketiga, hari ketiga ya, proses instalasi. Ini tim bagian PV juga masih proses penyambungan kabel, dan ini tim juga jaringan distribusi AC juga masih mendistribusikan dari PLN ke sistem panel KWH, dari PLTS juga ke sistem pembebanan yang ada di rumah. Jadi untuk beban kita sesuaikan, kita setting merata ya tiap-tiap inverter agar nanti pembagian beban di PLN juga merata. Ini kita juga tambahkan ya panel AC distributor. Jadi nanti KWH pemakaian tiap inverter juga dapat terlihat di KWH ini. Untuk sistem KWH pembacaan PLN pun kita juga bisa lihat di ini ya, KWH meter PLN 3 pas. Ini ada COS sistem bypass. Untuk wiring kita juga sudah sediakan. Nah, ini kita kasih gambar sekalian biar besok kalau ada orang lain maintenance sudah nggak perlu kerepotan untuk ngurut jalur sistem combiner ini ya. Terus ini yang kecil juga sama untuk membaca input serta output PLTS. Nah, ini sudah ada wiring semua. Jadi untuk inverter kita pakai ini Aspro Inverter LF10.48. Ini sistem inverter low frekuensi, daya maksimumnya 10.000 watt. Jadi untuk beban-beban induktif, karena di rumah ini nih banyak banget AC 1 PK, 2 PK, bahkan ada yang 3 PK. Nah, untuk beban induktif seperti AC, pompa air, sibel, nah itu kan startingnya tinggi. Maka dari itu untuk sistem inverter karena handle beban yang berat, kita pakai sistem low frekuensi. Nanti
sistem PLTS ini juga sudah kita lengkapin dengan Home Assistant. Kinerja PLTS, produksinya berapa kWh, load di inverter masing-masing berapa kW, bisa kita pantau melalui sistem monitoring yang kita aplikasikan di sini. Ini untuk MCB tiap grup maupun tiap bank kita juga pasang agar lebih mudah untuk maintenance serta ngontrol dan pendistribusian tegangan DC lebih merata ya ke masing-masing bank ini. Jadi ini full semua baterai 20 piece kita paralel jadi satu agar pengambilan energi DC atau tegangan DC lebih merata. Kalau kita pisah-pisah, nanti resikonya misal yang sana loadnya lebih gede, yang sini loadnya kecil, maka produksi panel yang sebelah sana kurang-kurang dan sebelah sini sisa-sisa, itu kan nggak bagus untuk kinerja dari sistem baterai serta produksi panel surya yang terbuang sia-sia. Maka dari itu MPPT 8 unit juga kita jadikan satu untuk DC yang ke sistem baterai. Nah, untuk penggabungannya pun ini kita juga kasih pengaman MCB DC ya, tiap blok. Ini tiap baterai juga ada MCB-nya masing-masing. Jadi lebih merata untuk pendistribusian discharging maupun charging tiap masing-masing baterai. Nah, nanti kita lihat produksi panel suryanya kalau sistem sudah terkonek yang bagian atas. Wow, ini dia teman-teman PLTS terbesar untuk rumah yang kita install di Probolinggo. Ini hari ketiga ya, untuk proses instalasi panel surya sudah kelar. Ini tim juga sedang melakukan proses instalasi di bagian kombiner yang nanti akan kita salurkan ke sistem dapur pacu PLTS yang ada di bawah. Nanti juga kita akan lihatkan seperti apa produksi dari sistem PLTS dengan total kapasitas 36 kWp dengan total modul surya 64 piece panel surya masing-masing piece dengan kapasitas 575 WP. Nah, ini kita konstruksi menyesuaikan atap dan menyesuaikan penyinaran di lokasi ini. Jadi ini posisi jam setengah 2 siang. Full hampir semua sisi panel surya ini terkena sinar matahari ya. Jadi untuk kondisi pagi sampai sore benar-benar optimal dari segi penyinaran panel surya yang menghasilkan produksi listrik. Langsung aja kita lihat seperti ini tampilan dari udara.
Mantap ya teman-teman, untuk kapasitas panel surya terbesar untuk residensial maupun rumah tangga yang kita install ini. Dengan kapasitas total panel surya 36 kWp, saya yakin di kota Purbolinggo ini yang penyinarannya cukup mantap, mampu menghasilkan energi bersih harian sebesar 150 kWh. Cukup luar biasa. Karena di rumah ini cukup banyak beban-beban elektriknya seperti AC, pompa sibel, dan peralatan elektronik lainnya ya, yang membutuhkan kelistrikan yang lumayan besar. Ditambah lagi, walaupun ini di kota, tapi ternyata sering terjadi PLN padam. Oleh karena itu, owner minta sistem PLTS ini yang mampu membackup 50% lebih dari total kebutuhan di rumah tangga ini. Sehingga saat PLN padam siang hari, sistem panel surya ini sudah full cover keseluruhan beban yang ada di rumah. Sehingga sistem genset pun sudah tidak digunakan lagi. Untuk malam hari pun kita juga sudah siapkan bank baterai dengan kapasitas 100 kWh 20 piece baterai lithium SMT Power dengan kapasitas masing-masing 5 kWh. Yuk langsung aja teman-teman kita intip seperti apa dapur pacu yang kita buat untuk rumah ini. Yuk cus. Oke, running aktif. Nah ini ya teman-teman, untuk sistem dapur pacu PLTS off-grid kapasitas 40.000 watt dengan kapasitas panel surya 36 kWp, memiliki energi harian sebesar 150 kWh. Ini sistem dapur pacu yang kita sesuaikan dengan kondisi pembebanan di rumah serta kondisi kapasitas panel surya. Ini jam 3 sore. Produksi panel surya masih cukup bagus. Rata-rata produksinya di angka 40 sampai dengan 50 ampere tiap 1 MPPT. Nah, otomatis satu rak ini total produksinya dari panel surya jam 3 sore di angka 5.000 watt. Total ada 4 rak. Ini masih produksi di angka 20.000 watt untuk ngecas ke sistem baterai. Nah, kita akan lihat kan sini. Jam 3 sore. Ini ya. Kelihatan enggak? Nah. 31 ampere, 41 ampere, 36, 32, 37 ampere, 45 ampere, 32, dan ini terakhir 34. Rata-rata produksi total di 15 sampai dengan 20.000 watt. Kita juga akan lihat kondisi pengecasan ke sistem baterai. Ini baterai SMT Power, kita paralel totalnya 20 unit. Seperti apa sistem pengecasannya? Yuk kita lihat. Langsung aja dilihat tiap LCD nanti karnya berapa ampere. Nah, rata semua di angka 13 ampere naik. Oke. Sebelah sini. Nah, ini juga 13, 14 naik turun menyesuaikan produksi panel surya.
Ini juga 12-an, 11, 10, hampir merata. Menyesuaikan kondisi SOC ya, persentase baterai. Sebelah sini terakhir. (13 ampere) sama rata, 13, 13, 12. Full aman semua teman-teman. Jadi walaupun bank baterai 20 unit kita paralel, ini pendistribusian charging ke baterai juga merata. Nah, nanti kita akan lihat proses pembebanan atau pemakaian di rumah ini ya. Ini kita sedang nih masih masang untuk kabel distribusinya. Mantap, 25 mili. Nah, kita connect, nanti kita lihat pembebanan di unit inverter dengan masing-masing kapasitas 10.000 watt. Oke. Ini tim juga sedang melakukan proses instalasi dari sistem PLTS ke PLN dan ke beban rumah. Masih ada beberapa PR ya terkait pendistribusian beban ke rumah agar nanti pembagian beban baik ke PLN, baik ke unit inverter dapat merata. Ini pas banget kita juga dapat video kondisi di malam hari sedang terjadi PLN padam. Ini beban ke unit inverter. Inverter 1 1800, inverter 2 1900, inverter 3 3700, inverter 4 1700. Ini di panel kWh meter juga yang kita install. Jadi di panel kWh ini kita dapat melihat data dari pemakaian PLN totalnya berapa kWh, dan dari pemakaian PLTS kita juga bisa lihat data penggunaannya sekian lama ini sudah memproduksi maupun menghasilkan listrik berapa kWh. Terus ini kondisi di luar ya, di luar di kota Probolinggo. Untuk area sekitar gelap gulita, sedang terjadi PLN padam. Untuk beban yang ada di rumah maupun di toko full dihandle oleh PLTS. Tadi kita juga sudah lihat beban di masing-masing unit inverter berapa watt sudah terlihat. Nah, ini semuanya full gelap. Untuk sistem genset pun sekarang sudah tidak terpakai. Jadi sumber utama untuk rumah dan toko ini menggunakan sistem PLTS. PLN hanya sebagai backup di saat kondisi hujan beberapa hari. Nah, untuk genset pun saya yakin ke depannya sudah tidak perlu dipakai. Jadi sudah nggak perlu repot, nggak perlu berisik, nggak perlu bau solar. Seperti itu ya teman-teman, untuk hasil pengujian beban di PLTS kapasitas 40 kW yang kita install serta memiliki energi harian sebesar 150 kWh. Dan buat yang ada kebutuhan terkait sistem PLTS, mau backup, untuk rumah, untuk kantor, bisa langsung konsultasi dengan tim kita, nomornya ada di bawah ini. Besok kita juga akan lihat kondisi monitoring di PLTS karena sudah kita pasang home assistant untuk mantau kinerja PLTS. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.